Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Anda berada dalam keadaan sehat sejahtera, tidak kurang suatu apapun. Baik, sekarang kita masuk lagi dalam perkuliahan kita lewat jaringan ini. Apapun yang terjadi, kita tetap semangat ya. Dan kita harapkan penyaji pada hari ini lebih bagus lagi daripada hari yang kemarin. Dan moderatornya lebih tanggap lagi sehingga tidak ada waktu yang terbuang dalam diskusi nanti. Bagi yang terlambat, cukup memakai voice note saja untuk menyampaikan kehadirannya ya. Kepada Anda audiens, mudah-mudahan voice note-nya dalam keadaan jelas suaranya dan pastikan sewaktu kita berbicara tidak ada orang yang mengganggu di sekitar kita sehingga suara kita jelas didengar oleh teman kita dan pastikan Anda pegang modul dan HP di depan kita. Baik, silakan. Baik, sampaikan kehadirannya dengan menyebutkan nama dan nomor urut absen ya. Aurelia Sulistiayu, daftar hadir 21, hadir Bu. Andiana Perisga, nomor daftar hadir 23, hadir Prof. Vivi Oktaviani, daftar hadir 13. Okta Rahmasela, daftar hadir 33, hadir Prof. Sri Marlina, daftar hadir 2, hadir Prof. Baik, kita tunggu sebentar ya. Saya dengar kehadirannya ada yang suaranya serak-serak kayak baru bangun atau ada yang semangat. Nah, makanya perlu saya uh, meminta Anda untuk menyampaikan kehadirannya supaya saya tahu bagaimana dari suara Anda bisa dilihat ya. Baik, kita tunggu sebentar, masih ada yang belum hadir ya. Baik, berdasarkan beberapa di info ada beberapa yang kurang aktif. Saya tidak tahu ini karena tidak ada permisi ya. Dan saya selalu melihat keaktifan Anda tuh lewat info yang ada di atas. Dan kita semuanya tidak memakai audio ya, kita memakai voice note supaya kita tahu temannya sedang melakukan perekaman. Karena lewat audio kita tidak tahu ya. Baik, saya persilakan kepada moderator untuk memulai diskusi kita. Silakan. Binta Milianiarti, daftar hadir 3, hadir Prof. Karin Angeliosa, daftar hadir nomor 22, hadir Prof. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Ibunda pengampu mata kuliah filsafat, yang saya sayangi rekan-rekan sekalian, semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita akan mulai perkuliahan kita pada pagi hari ini dengan materi filsafat analitika bahasa, yang materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya Jusmira Suryana. Kepadanya disilahkan. Baik, sebelum masuk kepada filsafat sebagai analisis bahasa, kita terlebih dahulu harus memahami apa itu filsafat analitik bahasa. Secara etimologi, analitik berarti investigasi logis, mendalam, sistematis, dan tersusun. Menurut Rudolf Carnot, filsafat analitik adalah pengungkapan secara sistematik tentang struktur gramatikal dan aturan-aturan dari konsep-konsep dan bahasa. Baik, kepada kelompok 4, apakah ada yang ingin bertanya? Pada kelompok 5, apakah ada yang ingin bertanya? Pada kelompok 6, apakah ada yang ingin bertanya? Kepada kelompok 7, apakah ada yang ingin bertanya? Kepada kelompok 8, apakah ada yang ingin bertanya? Nur Amelia, hadir Prof. Maaf Prof, baru ada sinyal Prof. Saya Jusmira. Nora Anita, hadir Prof. Baik, nama saya Rama Wahyuni, daftar hadir 36. Saya ingin bertanya, tadi dijelaskan bahwa filsafat analitik menolak setiap bentuk filsafat yang berbaur metafisik. Yang saya tanyakan, tolong jelaskan maksudnya bagaimana. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Rahma Wahyuni. Saya mengkonfirmasi ulang pertanyaan dari Rahma Wahyuni. Di sini telah dijelaskan bahwa filsafat analitik menolak segala hal yang berbau metafisik. Maksudnya seperti apa? Terima kasih. Baik, itu tadi pemateri yang pertama, yaitu dari Jusmira Suryana. Bagus sekali, berikan tepuk tangan untuk rekan kita. Selanjutnya, terima kasih juga kepada Rahma Wahyuni yang telah bertanya. Selanjutnya, pemateri yang kedua, yakni materi filsafat sebagai analisis bahasa, yang akan disampaikan oleh saya sendiri.
Safitri daftar hadir 13 akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya, yakni mengenai filsafat sebagai analisis bahasa. Bahasa merupakan alat yang paling utama bagi seorang filsuf sebagai media untuk analisis dan refleksi. Oleh karena itu, bahasa ini sangat sensitif terhadap kekaburan makna dan kelemahan-kelemahan lainnya, sehingga banyak para filsuf menaruh perhatian lebih terhadap hal ini untuk disempurnakan. Siti Mariana Hasibuan, disilahkan. Baiklah, saya Siti Mariana Hasibuan, daftar hadir 06, ingin bertanya, kenapa bahasa disebut sebagai laboratoriumnya filsafat? Terima kasih. Baik, saya konfirmasi pertanyaannya, yakni pertanyaan dari Siti Mariana Hasibuan yaitu, mengapa bahasa disebut sebagai laboratoriumnya filsafat? Baik teman-teman sekalian, kita akan masuk pada pemateri yang ketiga. Materinya yaitu perkembangan filsafat analitika bahasa, yang kali ini akan disampaikan oleh teman kita Vivi Oktaviani. Kepadanya disilahkan. Baik, kepada kelompok 4, apakah ada yang ingin bertanya? Kepada kelompok 5, apakah ada yang ingin bertanya? Kelompok 6, apakah ada yang ingin bertanya? Selanjutnya, kelompok 7, apakah ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya. Iya, kepada Okta disilahkan. Atomisme logis sangat dipengaruhi oleh rasionalisme dan empirisme. Yang ingin saya tanyakan, apa yang dimaksud dengan rasionalisme dan empirisme? Saya Okta Ramasela, daftar hadir 33 dari kelompok 7. Baik, saya ulangi pertanyaannya. Aliran atomisme logis sangat dipengaruhi oleh aliran rasionalisme dan empirisme. Yang saya ingin tanyakan, jelaskan tentang teori rasionalisme dan empirisme. Untuk yang video yang dikirim melalui MP4, nanti saya buka dulu Prof videonya, baru di screenshot, nanti ditambahkan aja yang di bawahnya. Soalnya nggak muat kalau dikirimkan video biasa. Baik Bunda, terima kasih Bunda. Jerwin Hegemur hadir Prof. Maaf Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahimi Ulfi, nomor daftar hadir 15. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai perkembangan filsafat analitika bahasa. Yang kedua, positivisme logis atau empirisme logis. Aliran ini menyetujui tentang konsep-konsep atomisme logis. Faham ini biasanya dikembangkan oleh ilmuwan fisika, kimia, matematika, ilmu alam, dan ilmu lain sebagainya. Dan juga, faham ini berpusat pada lingkaran. Baik, lanjut kepada kelompok 8, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kepada kelompok 1, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kepada kelompok 2, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kepada kelompok 4, apakah ada yang ingin ditanyakan? Lanjut kepada kelompok 5, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya. Baik, kepada Karin Angeliosa disilakan. Saya Karin Angeliosa, nomor daftar hadir 22, ingin bertanya, mengapa lingkaran Wina menggunakan aliran positivisme logis? Baik, saya akan mengkonfirmasi pertanyaan dari Karin Angeliosa. Mengapa lingkaran Wina menggunakan aliran positivisme logis? Baik teman-teman sekalian, itulah tadi materi kita pada hari ini, yaitu filsafat analitika bahasa. Karena keempat pemateri sudah menyampaikan materinya, maka kita akan masuk pada sesi menjawab pertanyaan. Bagi teman-teman yang ingin menambahkan, kami persilahkan 2 orang untuk menambahkan jawaban dari pemateri nantinya. Silahkan cepat tanggap dalam menjawab pertanyaan ya teman. Baik, untuk pertanyaan yang pertama akan dijawab oleh
rekan kita Jusmira Suryana. Kepadanya disilahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Rahma Wahyuni. Jadi, metafisik sendiri merupakan cabang filsafat yang berkaitan dengan proses analisis. Kajian metafisika umumnya berpusat pada pertanyaan mendasar mengenai keberadaan dan sifat-sifat dari yang dikaji. Topik analisisnya sendiri meliputi pembahasan tentang eksistensi, karakteristik, ruang, dan waktu. Objek bahasan metafisika bukan semata-mata hal-hal yang dapat dijangkau oleh pengamatan individual. Bahasan sentralnya adalah kajian mendalam atas prinsip keberadaan dunia. Jadi metafisik membahas problem yang universal. Beberapa pihak berpendapat bahwa tidak ada yang namanya universal. Kemudian filsafat analitik menolak segala hal yang berbau metafisik. Barangkali karena beberapa kelemahan kajian metafisik tidak bisa baik. Kepada teman-teman, apakah ada yang ingin menambahkan? Andiana pakai voice note ya, tidak pakai audio. Kepada Andiana, mohon diulangi untuk menambahkan jawabannya ya, menggunakan voice note secara langsung, tidak menggunakan audio. Terima kasih. Ya, dihapus yang audio ya, karena Saya Andiana Perisga, nomor daftar hadir 23, ingin menambahkan jawaban dari pemateri mengenai pertanyaan dari Rahma Wahyuni. Menurut saya, mengapa filsafat analitik menolak segala hal berbentuk metafisik? Karena untuk menganalisis sebuah ilmu, maka ilmu tersebut harus bisa dibuktikan kebenarannya, dijelaskan secara ilmiah dan tidak mengandung analogi yang mengecohkan. Dengan kata lain, filsafat ilmu harus dapat dibuktikan kebenarannya. Contoh metafisik yaitu ilmu gaib atau santet. Santet tidak bisa dibuktikan kebenarannya, dan seseorang yang terkena santet tidak bisa membuktikan bahwa orang yang dicurigainya mengirim santet kepadanya. Inilah kenapa santet atau hal yang mengandung metafisik tidak akan bisa diterima oleh filsafat analitik. Baiklah, nama saya Nisa Ramadhani, nomor daftar hadir 10, ingin menambahkan jawaban dari pemateri. Pandangan utama penolakan terhadap metafisik ini karena metafisik tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Jadi, filsafat analitik ini lebih mirip kepada filsafat sains. Filsafat sains ini berdasarkan pada ontologi, epistemologi, dan aksiologi sebagai landasan pengembangan ilmunya. Baik, karena sudah 2 orang yang menanggapi, kita cukupkan ya untuk yang menambahkan. Silahkan pemateri ditanggapi jawaban dari teman-temannya. ditanyakan dulu kepada penanya apakah sudah puas atau belum. Baik, terima kasih kepada pemateri dan teman-teman yang telah menjawab pertanyaan dari saya. Baik, saya memberikan pengukuhan ya. Baik, ini pertanyaan yang bagus dari teman kita. Mengapa filsafat analitik itu menolak hal yang berbaur metafisik? Baik, metafisik itu Anda kan sudah tahu ya. Di balik dunia fisik ada metafisik. Nah, ya, kalau fisik itu adalah sesuatu yang bisa dibuktikan dengan panca indera kita. Bisa didengar oleh telinga, bisa dilihat oleh mata, bisa dirasakan oleh lidah, bisa dikecap oleh lidah, bisa dirasakan oleh kulit ya, dan sebagainya. Ada 5 panca indera, masih ingat ya? Panca indera 5, jangan pula 6 nanti namanya aja panca. Baik, jadi filsafat analitik ini betul dikatakan teman kita tadi mirip dengan filsafat sains ya, tapi tidak filsafat sains saja yang berpedoman kepada ontologi, epistemologi dan. Baik, silakan pertanyaan kedua. Baik, Prof. Terima kasih telah memberikan ilmunya, Prof. Baik, terima kasih kepada Ibunda yang telah memberikan pengukuhan. Kepada teman-teman silakan disimak ya. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Siti Mariana Hasibuan, yakni pertanyaannya, mengapa bahasa disebut sebagai laboratoriumnya filsafat? Hal ini dikarenakan bahasa yang menguji dan menjelaskan konsep-konsep dan
problema filosofis, bahkan untuk menentukan kebenaran itu kebenaran yang kuat atau tidak itu melalui bahasa. Bahasa dengan semantiknya akan memperkuat makna dari ungkapan-ungkapan filosofis demi dapat dicerna dan dijelaskan makna yang sesungguhnya. Tanpa bahasa yang baik, maka filsafat seringkali tidak memberikan penjelasan apa-apa terhadap kebenaran yang kuat. Melalui analitika bahasa inilah konsep-konsep dalam filosofis, dalam filsafat dapat terjelaskan dan terkuatnya kebenaran yang hakiki. Baik, kepada teman-teman, apakah ada yang ingin menambahkan? Baik, nama saya Tumiharti, nomor daftar hadir 29. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mari, yang mana pertanyaannya adalah mengapa bahasa disebut sebagai laboratorium filsafat? Karena sama-sama kita ketahui bahwasanya bahasa merupakan suatu simbol yang memiliki makna, yang merupakan alat komunikasi bahasa, penuangan emosi manusia, dan sarana wujud atau penuangan pemikiran manusia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sedangkan filsafat adalah sebagai suatu aktivitas manusia yang berpangkal pada akal pikiran untuk menentukan kearifan dalam hidupnya, terutama dalam menentukan hakikat realitas. Karena filsafat ini biasanya lebih. Baik, saya Sandika Luman Batu, daftar hadir 08 ingin menambahkan jawaban. Menurut saya, kenapa dikatakan bahasa sebagai laboratorium filsafat? Karena bahasa ini sebagai alat penguji dalam filsafat. Jadi ketika ada sebuah hasil, maka diuji oleh bahasa kayak gitu. Nah, soalnya itu dalam ilmu kajian sosiolinguistiknya, dalam kajian psikolinguistiknya itu bisa dikaji. Banyak hal yang bisa dikaji dari filsafat ini untuk menentukan benar atau tidaknya, layak atau tidaknya filsafat tersebut kayak gitu. Nah, jadi intinya itu. Baik, terima kasih kepada Tumiharti yang telah menambahkan jawaban. Kepada teman-teman, apakah ada yang ingin menambahkan jawaban lagi? Batasnya 2 orang ya, jadi tinggal. Terima kasih atas tambahan jawabannya oleh Sandika Lumban Batu. Nah, itulah tadi jawaban atas pertanyaan nomor 2. Kepada penanya Siti Mariana Hasibuan, apakah sudah puas dengan jawaban yang telah diberikan oleh... Ya, saya sudah puas dengan jawaban yang diberikan oleh pemateri dan teman-teman yang sudah menambahkan. Terima kasih. Ya, walaupun sudah puas, Bunda mau memberikan penjelasan ya. Baik, ini pertanyaan yang bagus juga dari Mariana ya. Mengapa bahasa disebut laboratoriumnya filsafat? Ini jelas ya. Dari awal saya sudah menyampaikan, bahkan sudah kita bahas juga, sarana berpikir ilmiah yang utama itu adalah bahasa. Baru setelah itu matematika. Baru setelah itu statistika. Baru setelah itu logika. Nah, itu dia. Karena sudah jelas bahasa adalah alat komunikasi berupa simbol. Ya, jadi apapun yang dikaji oleh ilmu apapun tidak akan berkembang tanpanya bahasa. Ya kan? Bagaimana mengembangkan tanpa bahasa? Jadi misalnya di labor eksak misalnya, labor di Fakultas Perikanan misalnya menemukan ada seorang mahasiswa melakukan penelitian di labor. Misalnya menemukan ikan. Baik, terima kasih atas pengukuhan dari Ibunda. Silakan disimak ya teman-teman. Selanjutnya jawaban pertanyaan ketiga akan dijawab oleh rekan kita Vivi Oktaviani yang atas pertanyaan Okta Rahmasela. Kepada Vivi disilahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Okta Rahmasela. Jawabannya yaitu rasionalisme merupakan paham yang mengatakan bahwa akal merupakan alat pencari atau pengukur pengetahuan. Pengetahuan dicari dengan akal, kemudian diukur pula dengan akal. Pengetahuan itu dicari dengan berpikir logis dan diukur atau diuji temuan itu apakah logis atau tidak. Sedangkan empirisme merupakan paham filsafat yang mengajarkan bahwa yang benar ialah yang logis dan ada bukti empirisnya.
Baik, kepada teman-teman, apakah ada yang ingin menambahkan? Saya Marini Rehani Safira, kelompok 5, nomor 25 akan menambah jawaban dari pemateri. Apa maksud teori rasionalis dan empiris? Nah, teori rasionalis ini mengatakan bahwa sumber pengetahuan manusia yang terutama berasal dari rasio atau pikiran. Meskipun demikian, rasio atau pikiran berperan juga di dalam proses manusia memperoleh pengetahuan. Jadi di sini rasional lebih mendasar kepada pemikiran manusia. Sedangkan teori empirisme berpendapat bahwa pengetahuan tentang kebenaran yang sempurna tidak diperoleh melalui akal, melainkan diperoleh atau bersumber dari panca indera manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya Fitri Pratiwi, daftar hadir 30, ingin menambahkan jawaban dari pemateri atas pertanyaan Okta, yaitu apa yang dimaksud dengan rasionalisme dan empirisme. Rasionalisme adalah sebuah filsafat ilmu berdasarkan rasio atau ide-ide yang masuk akal, di mana akal adalah sumber dari segala pengetahuan tersebut. Sedangkan empirisme adalah aliran dalam ilmu filsafat yang berpandangan bahwa pengetahuan secara keseluruhan didasarkan kepada pengalaman yang menggunakan indera, dan menekankan peranan pengalaman. Baik teman-teman, karena waktunya sudah habis, sudah pukul 11:46. Selanjutnya mari kita dengarkan dan kita simak kunci jawaban yang akan dibacakan nanti ya. Lanjut, ini adalah kunci jawabannya. Nomor 1, B, bebek. Nomor 2, D, domba. Nomor 3, C, cicak. Nomor 4, B, badak. Nomor 5, A, ayam. Nomor 6, B, bebek. Nomor 7, D, domba. Nomor 8, A, ayam. Nomor 9, D, domba. Nomor 10, A, ayam. Yang sudah memeriksa jawaban, segera dikirimkan kembali ya ke grup ini. Tujuan untuk kepada keilmiahan yang lebih tinggi, ya, ilmiah yang lebih tinggi. Jadi sudah jelas di sini keilmiahan yang lebih tinggi itu sesuatu yang dilakukan bahasanya harus objektif, ya kan? Makanya bahasanya itu juga harus objektif. Yang kedua harus logis yang disampaikan supaya bisa diterima oleh orang banyak. Yang ketiga sistematis, jadi tersistem, tidak menggunakan bahasa yang kacau ya. Kemudian dapat dipertanggungjawabkan. Makanya lingkaran Wina ini menolak pernyataan-pernyataan atau proposisi itu pernyataan ya, pernyataan statement yang hanya bersifat spekulatif. Terima kasih kepada Ibunda atas pengukuhannya, sangat luar biasa. Kepada rekan-rekan silahkan disimak dan dipahami ya. Baik, karena sesi pertanyaan sudah selesai, semua pertanyaan sudah dijawab. Selanjutnya kita akan segera masuk ke sesi kuis. Silakan teman-teman sekalian sediakan kertasnya, alat tulisnya, lalu tulis nama dan daftar hadir di sudut kanan atas ya. Terima kasih Prof atas pengukuhannya. Baik, terima kasih Prof atas pengukuhannya. Terima kasih Prof atas pengukuhannya. Baik, terima kasih Prof atas pengukuhannya. Ya, silakan dibacakan soal kuisnya. Baik, masuk kepada soal yang pertama. Ada 4 fase perkembangan ilmu filsafat. Salah satunya adalah fase pemikiran yang meletakkan Tuhan sebagai pemusatan filsafat. Fase apakah itu? A. Fase kosmosentris. B. Fase teosentris. C. Fase antroposentris. D. Fase logosentris. E. Fase rasional. Yang kedua, filsafat analitik adalah pengungkapan secara sistematik tentang struktur gramatikal dan aturan-aturannya.
dari konsep-konsep dan bahasa, khususnya bahasa ilmu yang semata-mata formal. Pernyataan tersebut dikemukakan oleh soal nomor 4. Problema filosofis akan terjelaskan apabila menggunakan analisis A. Terminologi klasikal, B. Terminologi gramatikal, C. Terminologi leksikal, D. Terminologi sosial, E. Terminologi tradisional. Soal nomor 5. Dalam filsafat analitika bahasa, bahasa merupakan titik-titik bagi filsafat. A. Laboratorium filsafat, B. Glosarium filsafat, C. Simposium filsafat, D. Konsep filsafat, E. Analitik filsafat. Nomor 6. Terdapat 3 cara untuk memformulasikan problema filsafat secara analitik, yaitu A. Meneliti, menyelidiki, membuat eksplisit, B. Menganalisis, menyelidiki, membuat eksplisit, C. Menyelidiki, menganalisis, membuat eksplisit, D. Mengkonsepkan, menganalisis, membuat eksplisit, E. Menganalisis, meneliti, membuat eksplisit. Soal nomor 7. Pada abad keberapa istilah analitika bahasa berkembang di Inggris dan Eropa? A. Abad 7, B. Abad 11, C. Abad 15, D. Abad 20, E. Abad 3. Lanjut pertanyaan nomor 9. Aliran yang menyetujui tentang konsep atonismologis adalah titik-titik. A. Aliran epistemologi, B. Aliran esensialisme, C. Aliran eksistensi, D. Aliran positivisme logis, E. Aliran progresivisme. Pertanyaan nomor 10. Siapakah yang mempelopori filsafat bahasa dunia? A. Wittgenstein, B. Voltaire, C. Aristoteles, D. Francis Bacon, E. John Locke. Baik, kepada teman-teman dipersilakan untuk menjawab pertanyaannya. Kami berikan waktu. Baik, terima kasih kepada Ibunda atas pengukuhan yang sangat luar biasa. Kepada teman-teman silakan disimak dan dipahami. Selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan yang terakhir. Pertanyaan dari Karin Anggiliosa yang akan dijawab oleh rekan kita Rahimi Ulfi. Kepadanya disilakan. Baik, kita lanjutkan pertanyaan terakhir dari Karin Anggiliosa. Mengapa lingkaran Wina menggunakan aliran positivisme logis? Kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu lingkaran Wina. Lingkaran Wina adalah suatu gerakan dalam bidang filsafat yang bertujuan mencapai suatu filsafat yang ilmiah dan menghapus proposisi-proposisi yang tidak dapat dibuktikan menurut prinsip-prinsip ilmiah. Jadi mengapa lingkaran Wina menggunakan aliran positivisme logis? Karena mereka itu menolak pernyataan-pernyataan spekulatif dan hanya menerima pengetahuan yang berdasarkan pada pengamatan yang objektif, seperti itu. Kepada teman-teman, apakah ada yang ingin menambahkan? Lingkaran Wina ini bisa kita katakan sebagai semua hal yang tentang ilmiah. Jika di luar ilmiah itu tidak termaksud seperti itu. Contohnya saja kita ketahui secara fakta dan sesuai dengan fakta yang ada dan sudah dikaji itu seorang perempuan atau istri itu mengandung selama 9 bulan. Itu fakta yang ada secara umumnya, kebanyakan itu selama 9 bulan. Kategorinya seperti dari kesehatan. Namun ada yang 8 bulan sudah melahirkan, ada yang 7 bulan sudah melahirkan. Itu yang disebut dengan prematur. Disebut dengan prematur dalam pelajaran biologinya. Itu karena ada faktor di luarnya seperti itu. Jika ada terjadi seperti itu tidak sesuai dengan 9 bulan, itu pasti karena ada faktor yang lainnya. Namun secara faktanya itu yaitu 9 bulan. Kemudian kita juga ketahui secara fakta bahwa bahasa itu sebagai alat komunikasi kayak gitu. Sebagai alat komunikasi dan
Baik, di sini saya akan menambahkan jawaban yang mana maksud dari pengamatan objektif ini yaitu pengamatan yang dilakukan berdasarkan telaah atau kajian-kajian ilmiah dan pengamatan. Jadi mereka hanya percaya terhadap sesuatu yang telah dikaji berdasarkan ilmiah, telah terbukti berdasarkan ilmiah. Contohnya saja, ada orang yang sakit. Nah, orang yang sakit ini ternyata memang ia kekurangan kekurangan asupan vitamin misalnya. Dia sakit karena kekurangan asupan vitamin. Ada juga yang beranggapan bahwa ternyata yang sakit ini karena keteguran. Nah, gerakan ini menolak akan adanya spekulasi bahwa akibat dari orang sakit ini adalah keteguran. Jadi Baiklah, saya Nisa Ramadhani, nomor daftar hadir 10. Saya ingin menambahkan jawaban dari pemateri. Lingkarawina ini merupakan dulunya tuh seorang filsuf yang dan ahli yang secara periodik berada di Wina. Lingkaran Wina ini menggunakan aliran positivisme, aliran pemikiran dalam filsafat yang membatasi pikirannya pada segala. terima kasih kepada Ibunda Profesor Dr. Hasna Faiza yang telah membimbing dalam perkuliahan pada hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat diambil ilmunya dan dapat dipahami. Untuk hasil kuis akan segera diumumkan. Baik, alhamdulillah selesai perkuliahan kita pada hari ini. Saya sangat senang karena lancar ya. Moderatornya juga cepat tanggap. Penyajinya juga sudah bagus. Dan mudah-mudahan dipahami apa yang kita apa yang kita amati pada hari ini ya. Terakhir adalah kegiatan penutup selama 5 menit. Silakan Anda sampaikan secara lisan dengan menggunakan voice note. Tidak menggunakan audio ya, tetapi menggunakan voice note. Sampaikan secara lisan apa yang Anda rasakan tentang perkuliahan kita hari ini dan apa yang masih diragukan dan apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahma Wahyuni, daftar hadir 36. Perkuliahan pada hari ini cukup berjalan dengan lancar dan penyajinya juga cepat tanggap, dan untuk jaringan hari ini lumayan bagus. Alhamdulillah untuk perkuliahan hari ini lancar, Prof. Untuk penyaji menyajikan materi dengan bagus sehingga yang lain bisa menyimak dengan baik dan dapat memahami materi yang diberikan pada hari ini, Prof. Baik, terima kasih Bunda. Baik, hadir semuanya 38 orang ya, tapi yang ikut kegiatan penutup hanya 21 orang.